Cerita untuk teman-teman menjadi hebat, episode 1 membicarakan orang kuliah yang sukses dan orang tidak kuliah yang juga sukses. Minggu lalu saya bertugas memberi jalan baru kepada sejumlah pejabat perusahaan agar tangguh menghadapi situasi pandemi COVID-19. Sekaligus sukses menjalankan operasional perusahaan agar tetap sehat dan dapat bertumbuh ke masa depan. Juga memotivasi guru SMP lewat kepala sekolah, juga memotivasi cucu yang naik kelas 4 SD. Bagaimana memilih jalan baru agar mereka menjadi hebat? Perlu memaknai sejumlah bacaan dan membuka catatan pengalaman. Ada kenangan manis, pemikiran tentang 3 hal sebelum memilih bahan urean tentang jalan baru. Awalnya kenangan selintas pada riwayat Elon Musk yang banyak dikenal dengan ciri masa anak sebagai kutu buku. Saat ini pada usia 50 tahun, Elon Musk mempunyai keberuntungan finansial dengan posisi orang terkaya nomor 7 di dunia menurut majalah Forbes. Kedua, ada teman seusia yang saya kagumi. Tidak lulus sekolah SMA, namun berdagang dengan modal awal Rp100.000 dan pada usia 65 tahun telah memiliki keberuntungan finansial di atas 4 triliun rupiah. Adalah Haji Muhammad Lukminto, pendiri Sritex. Sekarang usahanya dilanjutkan putranya. Kenapa Elon Musk seperti itu? Haji Muhammad Lukminto sukses berbisnis. Bagaimanakah sebetulnya jalan baru untuk hebat, untuk sukses? Pengertian hebat dan sukses seperti apa? Saya mempunyai catatan personal yang sering saya baca ulang. Saya baca lagi berikut. Di bukunya Pak M. Yunus SB berjudul Mindset Revolution, cetakan 1 tahun 2014 halaman 17 ditulis begini. Dari hasil penelitian para ahli, rata-rata orang normal baru menggunakan 4-5% kapasitas otaknya dan orang jenius baru menggunakan 5-6%. Saya memahami pernyataan ini bahwa masih banyak hal yang belum diketahui dengan pikiran manusia. Di halaman sebelumnya, halaman 16, dikutip pula tulisan Ellen DeGeneres, Zainuddin 2009, demikian. Kita hanya menggunakan 10% kapasitas otak yang ada. Bayangkan apa yang dapat dicapai jika kita menggunakan 90% sisanya. Perlukah kita mengubah mindset untuk menggunakan kapasitas otak yang belum digunakan? Manusia berhak berpikiran positif tentang 90% kapasitas otak yang belum dapat digunakan. Ada 2 kalimat terkenal yang hakikatnya telah dikabarkan sejak masa India kuno. R. Buckminster Fuller mengatakan everyone is born a genius.
but the process of life, the genius system. Albert Einstein mengatakan everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid. Nah ini sebetulnya hakikatnya sama, mengatakan bahwa setiap manusia diberi potensi yang luar biasa besar oleh Tuhan. Selanjutnya saya juga suka membaca ulang tulisan Carol S. Dweck yang diterbitkan oleh Random House Incorporation New York 2006 dan diterbitkan juga di United Kingdom oleh Constable dan Robinson Limited tahun 2012. Intinya, which mindset do you have? Dia mengajukan 4 pertanyaan untuk dipilih. Bisa dilihat sendiri di internet, namun saya personal memilih jawaban keempat, yaitu you can always substantially change how intelligent you are. Jadi sebetulnya kita selalu dapat meningkatkan kecerdasan kita. Nah, selanjutnya bagaimana tentang Elon Musk dan Haji Muhammad Lukminto. Elon Musk yang saat ini mempunyai keberuntungan finansial dengan posisi orang terkaya nomor 7 di dunia menurut majalah Forbes, belajarnya bagaimana? Elon Musk kecil adalah anak laki-laki yang tidak bergaul dengan banyak teman, suka menyimak dan mencoba-coba kemampuan perangkat komputer serta membaca buku. Elon Musk pada masa dewasa melanjutkan belajar di perguruan tinggi Amerika bidang bisnis dan fisika di Pennsylvania, melanjutkan program doktor di Universitas Stanford. Elon Musk sekarang mempunyai perusahaan mobil listrik dan sekaligus menjadi pengusaha roket angkasa luar. Cerita sekilas tentang Elon Musk, yang penting adalah kesukaan membaca buku dan mendalami kemampuan si komputer. Dihayati oleh dia, komputer bisa disuruh apa saja. Cerita tentang Haji Muhammad Lukminto dengan kombinasi Elon Musk dan Einstein serta Filler dapat diramu menjadi sintesis secukupnya. Bermanfaat untuk memotivasi cucu dan tidak merugikan wawasan bagi yang lebih dewasa maupun yang senior. Haji Muhammad Lukminto, pendiri Sritex, sekarang usahanya dilanjutkan putranya. Skala bisnis telah menuju nilai 20 triliun. Perkembangan yang bagus di bidang tekstil yang rumit dan sulit, lebih-lebih masa pandemi. Haji Muhammad Lukminto belajar dari pengalaman dan dari jejaring kerjasamanya serta lingkungan. Bermula dari dagang kain di Pasar Klewer di Solo, selalu belajar dengan semboyan bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Saat ini Sritex telah menjadi perusahaan terintegrasi dalam sebuah sistem pembuatan bahan pintal benang sampai pembuatan baju atau garmen. Langkah selanjutnya akan berusaha menanam pohon yang menyediakan produk kayu yang diolah menjadi bahan untuk pemintalan benang. Begitulah proses bertahap yang diteruskan putranya Iwan Setiawan Lukminto sebagai Presiden Direktur dan Iwan Kurniawan Lukminto sebagai Wakil Presiden Direktur.
Membuka lapangan kerja untuk banyak orang adalah kontribusi besar bagi negara. Elon Musk dan Haji Muhammad Lukminto termasuk kategori orang hebat. Anda bila sudah dapat berada di atas rata-rata dan membuka lapangan kerja apapun, sesedikit apapun untuk orang lain di bawah rata-rata, artinya sudah hebat tingkat pertama. Manusia hebat adalah mereka yang berada pada posisi mutu diri di atas rata-rata pada zamannya dan memberi kerja berlandaskan kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu sesama. Ternyata sepertinya berbeda antara Haji Muhammad Lukminto dan Elon Musk, namun kenyataannya banyak persamaan prinsip. Prinsip apakah itu? Keduanya tekun, tabah, ulet, belajar menemukan solusi-solusi, mengatasi rintangan perjalanan hidup menuju apa yang diingini. Selalu bahagia memikirkan solusi atas semua rintangan di jalan menuju cita-cita. Pikiran solusi pilihannya ditindaklanjuti dengan usaha berdasar ilmu, baik ilmu eksplisit maupun ilmu tacit dari pengalaman. Dengan usaha berdasar ilmu tersebut, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Prinsip tersebut bagus sebagai inspirasi penyelesaian atas tantangan yang dihadapi. Disimpulkanlah satu pengertian dan ditulis untuk bahan persuasi melewati jalan baru bagi manajer leader di perusahaan, para guru, murid, dan cucu agar menjadi hebat. Gambaran tentang jalan baru sederhana untuk solusi hebat atas tantangan yang dihadapi diuraikan dengan ringkas berikut. Catatan berikut dapat memantik imajinasi solusi tantangan masing-masing dengan cara hasil pilihan temuan sendiri-sendiri. Ada 8 langkah. Pertama, terus bersemangat dan pantang menyerah. Kedua, selalu melakukan perbaikan tingkat apapun harus dipastikan bagian solusi, bukan problem. Ketiga, selalu belajar dari berbagai sumber pengetahuan dan pengalaman tentang cara-cara bagaimana hari esok lebih baik dari hari ini. Keempat, berpikir kritis menjelang tidur malam dengan cara tepat, nyaman. Kelima, berpikir kritis utamanya mengkritik diri sendiri bahwa pilihan solusi tunggal untuk menjalani hari esok tidak harus tergesa diputuskan waktu malam. Keenam, memperkaya pemikiran dengan alternatif solusi. Pendamping pikiran awal solusi yang ada dicari yang setara atau lebih baik. Ketujuh, alternatif solusi. Jangan lupa catatan hal-hal penting yang terkait ditulis di selembar kertas. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, penutup. Penutup 8 langkah maksudnya 2 atau 3 alternatif ditulis langkah utamanya, ditaruh di meja, lalu berdoa terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan dan keselamatan. Mohon petunjuk menjalani hari esok agar lebih baik
dan bermanfaat bagi sesama. Sederhana bukan? Tidak perlu keluar uang tambahan dari yang biasanya. Cukup mengatur rutinitas harian agar selalu bahagia, agar selalu tambah baik setiap hari dengan bimbingan Tuhan. Episode kedua akan makin mencerahkan pikiran Anda untuk meyakini bahwa Anda bisa mencipta jalan baru, meningkatkan kehebatan. Sekali lagi, Anda bisa mencipta jalan baru, meningkatkan kehebatan. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih sudah mendengarkan.